Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa na'udzubillah, nashkuru lillah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan hatta nastati' an najtami'a bihadzal makan insyaallah fi ridhaih. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana minaz zulumati ila an-nur. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjat puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih bisa menghirup indahnya udara, menghirup indahnya angin segar, melihat pemandangan yang indah dan merasakan makanan yang enak. Salam beriring salam, marilah tak lupa kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangan beliaulah, berkat kegigihan beliaulah kita masih bisa merasakan indahnya iman dan enaknya Islam. Saudara-saudaraku yang insya Allah diridai Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah yang pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau diisrakan dan dimi'rajkan oleh Nabi SAW pada malam yang disebut sekarang itu salah satu malam hari besar Islam yang diperingati oleh umat Islam hampir seluruh dunia, termasuk dan tidak terkecuali pondok pesantren Nurul Ilmi Darunajah 14. Saudara-saudaraku yang sekalian dirahmati Allah, perjalanan Rasul itu adalah dari Mekah Masjidil Haram. Ketika sedang tidur, Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau dibangunkan, wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad dibangunkan dan dibawa ke dekat telaga air Zam-Zam. Sampai di sana dada Rasulullah SAW dibedah. Lalu dibuanglah rasa-rasa kotor, rasa benci dan rasa tamak, semua yang rasa kotor, penyakit-penyakit hati yang ada dalam badan Rasulullah dibuang. Lalu Jibril meletakkan kembali, yaitu yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan keimanan, diletakkan dalam dada Rasulullah. Lalu dada Rasulullah dijadikan sebagaimana sedia kala. Lalu Rasulullah dicapkan dengan tanda cap kenabian. Saudara-saudaraku sekalian, setelah ketika dalam keisrakan, Rasulullah mengendarai seekor binatang yang bernama buraq. Menurut riwayat, ada yang mengartikan buraq itu adalah kendaraan yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika berjalan ke Baitullah. Ada juga mengartikan kalau buraq itu dalam bahasa tafsir modern, buraq itu adalah barkun. Barkun artinya kilat. Jadi mengartikan, kalau yang tafsir sekarang mengartikan kalau buraq itu adalah kilat. Karena kecepatan buraq itu bahkan melebihi kecepatan kilat. Masjid ketika Rasulullah Isra, ada dua kata, Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu nama perjalanan. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah disambut oleh para malaikat dan para nabi terdahulu. Maka di sana Rasulullah mengimani mereka untuk melakukan salat. Setelah itu Allah mi'rajkan Nabi Muhammad dan dikawali oleh dua malaikat dengan perintahan buraq menuju langit pertama. Sampai langit pertama diketuk. Ditanya, "Man?" Kalau Jibril, maka Jibril menjawab, "Oh saya." "Siapa di sampingmu?" Jibril berkata, "Ini adalah Muhammad." Lalu dibukalah langit pertama, dibukakan langit kedua, dibukakan langit ketiga, dan dibukakan langit keempat. Di sana di tiap langit Rasulullah menjumpai nabi-nabi terdahulu.
Di langit keempat, misalnya Rasulullah berjumpa dengan Nabi Idris. Dan di langit ketujuh, Rasulullah berjumpa dengan bapaknya para nabi, yaitu Habibullah, Khalilullah, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sampai Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Gimana bertemunya Rasulullah dengan, apakah Allah melihat dengan? Wallahu a'lam. Gimana kebenarannya itu? Tapi dalam ayat Al-Quran diterangkan, kalau di akhirat nanti kita akan melihat Allah dengan penglihatan mata telanjang, sebagaimana kita melihat bulan purnama di malam hari. Terus ketika sampai di langit terakhir, lalu Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk melakukan salat 50 waktu. Rasulullah turun. Sampainya di langit, Rasulullah turun terus bertemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Rasulullah menjawab, kami diperintahkan untuk melakukan salat 50 waktu. Nabi Musa berkata, kembali lagi kepada Tuhanmu, karena umatmu gak bakalan mampu melakukannya. Sedangkan umat saya, kata Nabi Musa, orangnya besar-besar, kagak sanggup. Apalagi umat ente yang kecil-kecil. Rasulullah naik lagi ke atas. Sampai di sana, Rasulullah minta keringanan. Diturun 5. Turun lagi ke bawah. Kata Rasulullah, diturun berapa? Diturunin 5 waktu. Diturunin 5 waktu menjadi 45. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, naik lagi. Kagak sanggup umat ente, kata Nabi Musa. Terus Rasulullah naik lagi ke langit naik lagi ke Sidratul Muntaha, berkata pada Allah. Akhirnya Allah turunkan sampai menjadi 5 waktu. Nyampe 5 waktu, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, Muhammad, berapa jadinya? 5 waktu, kata Allah. Tapi anda kagak berani lagi naik ke atas. Kata Nabi Musa, minta lagi, turunin lagi. Jangan 5 waktu, berat ntar umat kamu. Kata Rasulullah, anda sudah malu untuk minta kekurangan lagi. Tapi yang 5 waktu ini pahalanya menyamai yang 50 waktu. Saudaraku sekalian, hikmah yang kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah, pertama adalah perintah yang disuruh oleh Allah langsung, dan Rasulullah dipanggil, yaitu perintah sholat. Saking besarnya keuntungan sholat bagi kita, sehingga firman itu nggak disampaikan melalui malaikat Jibril. Kalau kita mengetahui puasa melalui perantara malaikat Jibril, haji melalui perantara malaikat Jibril, puasa juga melalui perantara malaikat Jibril, dan perintah-perintah yang lain melalui wahyu, yaitu di perantara oleh malaikat Jibril. Tapi waktu sholat langsung Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Muhammad, lakukan sholat 5 waktu. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah, salah rukun iman, rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Bahkan saking besarnya, saking beratnya sholat ini, itu menjadi rukun Islam yang kedua. Setelah syahadat, kita diwajibkan melakukan sholat 5 waktu tadi, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan semuanya itu kewajiban bagi kita. Apakah mungkin kita akan bertanya, apakah sholat itu Allah akan menjadi lemah kalau kita tidak sholat? Apakah Allah menjadi rugi apabila kita tidak sholat? Apakah Allah menjadi miskin apabila kita tidak sholat? Jawabannya tentu tidak. Karena sholat itu adalah untuk diri kita sendiri. Allah melakukan sesuatu, memerintahkan sesuatu, pasti di dalam sesuatu adalah ada kebaikan bagi yang diperintahkan oleh Allah. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu tanpa ada hasil, tanpa ada manfaat bagi yang diperintahkan oleh Allah. Mungkin hanya segelintir kisah, hanya segelintir kata, hanya segelintir pendapat yang saya ucapkan pada kesempatan ini. Lebih banyak lagi kita bisa membaca buku-buku, menjadi kisah-kisah Nabi, itu banyak dikisahkan Isra Mi'raj, dan pendapatnya jauh lebih luas lagi. Karena kekurangan saya, hanya ini yang bisa saya dapatkan, saya sampaikan. Bak pepatah mengatakan, umur belum setahun jagung, pengalaman belum sekelip telunjuk,
darah belum setampuk pinang. Hadza minni wa lakum mashkura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.